Hai 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 sahabat Filmi. Tak bosan-bosan Filmi kembali menyapa kalian dari zona waktu yang berbeda. Setelah pergantian tahun kemarin, pasti sahabat Filmi udah pada kembali kerja nih, ngumpulin uang buat rencana liburan di tahun ini. Tapi sebelum itu, kalian harus terlebih dulu menentukan lokasi di mana sahabat Filmi ingin liburan kan? Apakah sahabat Filmi sudah menentukannya? Nah, kalau belum, bisa simak video kali ini. Kenapa Kapadokia? What? Umumnya, orang-orang cenderung mengunjungi tempat yang sudah cukup terkenal dan diketahui oleh banyak orang. It's my dream! Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Kalau sahabat Filmi sudah puas menjelajahi tempat-tempat yang banyak dikenal atau diketahui orang, kini saatnya sahabat Filmi menelusuri keindahan tersembunyi yang ada di Indonesia. Video kali ini, Mimin akan kasih tahu rekomendasi hidden gems, tempat wisata yang masih jarang diketahui banyak orang. Yuk, mari kita simak. Air terjun Kiti-Kiti. Papua memang dikenal dengan keindahan alamnya yang eksotis. Salah satunya adalah keindahan yang disuguhkan air terjun Kiti-Kiti di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Jika biasanya air terjun bermuara di sungai, berbeda dengan air terjun Kiti-Kiti yang airnya justru bermuara di laut lepas di kawasan Teluk Nusalasi. Tidak akan bosan dan rugi jika kalian berkunjung ke tempat ini. Kamu bisa mendapat dua hal sekaligus. Selain mandi di air terjun, kalian juga bisa berenang di laut lepas sekitaran air terjun. Dilansir dari blog Kumparan Travel, untuk mengunjungi air terjun Kiti-Kiti, kalian dapat menggunakan kapal pinisi Korabesi Explore dari Fak-Fak atau Kabupaten Kaimana yang jaraknya sekitar 5-6 jam. Kalian juga dapat menggunakan perahu motor fiber bermesin ganda dari Fak-Fak, waktu yang ditempuhnya sekitar 4 jam dengan kecepatan 25 knot. Di sana, sahabat Filmi akan disuguhkan dengan pemandangan laut lepas yang berwarna biru toska yang sangat jernih, serta diselumuti hutan tropis yang masih lebat hingga kontur pegunungan yang masih alami dan belum terjabah manusia. Pastikan sahabat Filmi datang pada saat air surut untuk menikmati dua wisata tersebut dan juga untuk keamanan sahabat Filmi tentunya. Pulau W. Pulau W merupakan tempat di mana kota Sabang berada. Mendengar nama Sabang, siapa sih yang tidak kenal? Di mana kita seringkali mendengar lagu yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Namun, Sabang bukanlah sebuah nama pulau, melainkan kota yang berada di Pulau W. Sebuah pulau yang dikenal strategis serta keindahan alam dan kekayaan budayanya. Karena terbentuk secara vulkanis, tanah di Pulau W ini cukup subur. Dibuktikan dengan adanya hutan hijau utuh di bagian barat pulau. Selain itu, kamu akan menjumpai batu-batu khas vulkanik di tepi lautnya. Sebagai penanda ujung barat Indonesia, kamu akan menjumpai monumen 0 km yang dibangun sebagai simbol kesatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dalam perjalanan ke Pulau W, pengunjung dapat menjumpai sekelompok monyet ekor panjang yang berada di jalan untuk bersantai. Pulau W juga memiliki taman laut Pulau Rubiah di mana kalian dapat menikmati indahnya biota laut. Konon namanya sendiri diambil dari nama makam seorang perempuan, Cut Nyak Rubiah, yang dimakamkan di pulau ini. Di mana Pulau Rubiah menyuguhkan pemandangan berbagai ikan tropis dan terumbu karang serta spesies hewan laut yang menarik lainnya. Akses menuju Pulau Rubiah adalah dari Pantai Iboi atau nama lokalnya Tiupin Leu, hanya memerlukan 5-10 menit dengan perahu motor dari Iboi menuju Pulau Rubiah. Dan untuk Kepulauan W ini sendiri, Anda bisa menggunakan pesawat sebagai transportasi ke Pulau W dari masing-masing kota sahabat Filmi berada. Danau Labuan Cermin. Indonesia memiliki kekayaan alam yang beragam di berbagai daerah. Kondisi geografis di negara inilah yang menghasilkan bentang alam yang begitu unik. Salah satunya Danau Labuan Cermin.
Danau ini terletak di Kecamatan Biduk-Biduk, Kalimantan Timur yang bisa ditempuh dengan perjalanan darat 6-7 jam dari ibu kota Kabupaten Barau, Tanjung Redep, Kalimantan Timur. Danau ini dikenal sebagai Danau Indah Bak Cermin Raksasa. Mengapa demikian? Dikarenakan saking jernihnya air di danau tersebut, pengunjung bahkan bisa melihat dengan jelas ranting yang tergeletak di dasar danau. Hal ini terjadi karena terdapat dua lapisan air, di mana lapisan permukaan merupakan air laut asin, sedangkan di bagian dasar merupakan air tawar. Dua jenis air inilah yang membuat danau memiliki lapisan pemisah, sehingga air di danau dapat memantul. Selain itu, air ini membuat danau memiliki dua rasa air yang berbeda. Tak jarang orang menyebutnya dengan panggilan Danau Dua Rasa. Hal menarik lainnya dari Danau Labuan Cermin adalah airnya yang begitu tenang sehingga cocok untuk berenang. Meskipun terlihat dangkal, tetapi sahabat Filmi harus tetap waspada karena kedalaman danau ini sebenarnya mencapai 4-5 meter. Untuk mencapai Danau Labuan Cermin, pengunjung harus menyewa kapal dari dermaga, sehingga akan lebih murah jika sahabat Filmi datang bersama rombongan. Kayu Aroh sebagai salah satu pusat wisata di Kabupaten Kerinci, Kayu Aroh memiliki berbagai macam objek wisata dengan pemandangan yang luar biasa. Surga buat para traveler. Teh merupakan komoditas ekspor penting buat Indonesia. Tak heran jika jumlah perkebunan teh di Nusantara sangat banyak. Selain sebagai penghasil teh, perkebunan seperti ini juga sangat populer sebagai objek wisata. Kayu Aroh merupakan perkebunan teh yang luas tepat di kaki Gunung Kerinci, di mana kebun teh Kayu Aroh merupakan yang terluas di Indonesia dan tertinggi kedua di dunia. Selain itu, perkebunan yang beroperasi di zaman kolonial Belanda ini juga menjadi salah satu perkebunan teh yang tertua di Indonesia. Tak lengkap jika berkunjung ke Kabupaten Kerinci, Jambi, tapi tidak mampir untuk menyusuri hamparan perkebunan teh sambil menikmati kesegaran udara pagi dengan latar puncak Gunung Kerinci, di mana kalian juga dapat melihat proses pengolahan teh tradisional. Wisatawan dari luar daerah yang ingin bertandang ke Kayu Aroh, baiklah memilih untuk menginap di daerah Tugu Macan yang banyak menyediakan penginapan dengan harga yang terjangkau. Taman Nasional Tanjung Puting. Wisata Hidden Gems Indonesia tidak melulu berkaitan dengan keindahan air. Pemandangan hewan liar beserta satwa-satwa endemik yang ada di dalamnya juga tak kalah menyegarkan. Bagi kamu yang ingin merasakan hutan rimbun serupa hutan Amazon, bisa berkunjung ke Taman Nasional Tanjung Puting. Berlokasi di Kalimantan Tengah yang memiliki luas setara Pulau Bali, di Taman Nasional ini kalian akan dimanjakan dengan satwa-satwa endemik seperti orangutan, bekantan, lutung merah, beruang, kancil, kucing hitam, dan masih banyak lagi. Resmi ditetapkan menjadi Taman Nasional pada tahun 1996, Tanjung Puting terdiri dari beberapa area seperti hutan tropika daratan rendah, hutan tanah kering atau rangagas, hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, hutan bakau, hutan pantai, dan hutan sekunder. Dengan ragam variasi ekosistem hutan yang terdapat di Tanjung Puting, tak heran jika kamu bisa menemukan tumbuhan dan satwa yang memukau. Di sana kalian bisa banyak mengeksplor dan banyak mempelajari tentang sejarah satwa dan tumbuhan yang ada di sana. Sungguh menarik bukan? Itulah tadi tempat-tempat wisata yang bisa Filmi bagikan untuk rekomendasi berlibur. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mengetahui uploadan kami selanjutnya. Sampai jumpa.